Hai, apa kabar kalian semua sobat gamer mania dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan sukacita walaupun masih dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit agak berbeda dari biasanya. Di sini saya akan membahas Squid Game. Ya, serial drama yang sedang ramai diperbincangkan ini sedang menjadi topik hangat di berbagai kalangan netizen di seluruh dunia. Serial drama survival yang menceritakan bagaimana perjuangan para peserta untuk bertahan hidup, guys. Sebelum kita mulai mengulas jalan cerita dan beberapa fakta-fakta menarik yang harus kalian ketahui, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya semakin semangat dan termotivasi untuk menampilkan konten dan informasi terbaru untuk menghibur kalian semua tentunya. Terima kasih sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Ini dia alur cerita dan beberapa fakta menarik dari Squid Game. Serial dari Squid Game ini diawali dengan kehidupan seorang pria biasa yang bernama Ki-hun yang terlihat sangat memprihatinkan. Diceritakan ia terkena PHK dan sampai-sampai membuat ia terjerat utang yang lumayan besar. Di saat Ki-hun berada dalam titik nadir dari hidupnya, ia mendengar kabar tentang sebuah permainan yang memberikan hadiah fantastis, yaitu sebesar 45,6 miliar won. Wow, kalau dirupiahkan itu bisa buat beli apa aja ya sob. Nah, sewaktu ia mendengar itu, langsung membuat Ki-hun tertarik untuk bergabung dalam permainan Squid Game tersebut. Singkat cerita, setibanya di lokasi permainan, ternyata Ki-hun baru menyadari bukan cuma dirinya sendiri yang ada di situ. Rupanya sudah ada sekitar 455 orang lainnya berada di tempat itu. Amsyong banget ya. Dari 455 pemain di sana, mereka sama-sama mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi satu-satunya kesamaan di antara para peserta adalah mereka sama-sama membutuhkan uang untuk membayar semua utang-utang mereka. Singkat cerita, setelah berada di tempat tersebut, mereka diminta persetujuan untuk mengikuti permainan, tetapi tanpa mengetahui bagaimana detail atau jenis permainan apa yang akan mereka mainkan sama sekali. Mereka cuma mengetahui pemenang akan diberikan uang banyak, hanya itu. Di saat sedang berkumpul dengan para peserta lainnya, ternyata di sana Ki-hun melihat Sang-woo, teman masa kecilnya, juga berada di situ. Awalnya ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu, karena yang ia tahu, Sang-woo selama ini dikenal sebagai orang yang sukses, yakni lulusan universitas ternama di Korea dan memiliki pekerjaan yang cukup stabil. Itu yang membuat dia heran plus bingung mengapa sahabat masa kecilnya itu turut serta di game itu. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka diminta untuk mengikuti semua permainan yang ada di dalam. Awalnya, semua peserta dibuat heran lantaran semua jenis game yang ada dalam pertandingan itu adalah merupakan permainan anak-anak zaman dulu. Tapi jangan senang dulu, karena bedanya di game yang mereka ikuti sekarang ini adalah siapapun yang kalah dalam permainan tersebut maka akan langsung dibunuh oleh para penjaga yang mengenakan baju berwarna merah. OMG, ternyata bukan dieliminasi sambil disuruh bawa pulang travel bag ya guys. Setelah mereka mulai melakukan permainan maut tersebut, ternyata di game babak pertama sudah banyak korban yang berjatuhan karena jelas tak bisa menyelesaikan permainan Squid Game dengan baik. Nah, sekarang apakah Ki-hun dapat menyelesaikan tantangan dari game maut ini? Kalau kalian penasaran dan ingin tahu kisahnya, silakan saksikan sendiri serial drama Killer Game bertema survival ini. Berikut fakta-fakta menarik yang harus kalian ketahui dari serial Squid Game ini. Number 1.
Sutradara sekaligus kreator Hang Dong-hyuk menjelaskan asal-usul judul serial ini yang berhubungan dengan permainan masa kecilnya waktu kecil dulu. Ia berkata, "Saya sering bermain Squid Game di halaman sekolah atau jalanan depan rumah. Serial ini berkisah tentang orang-orang yang dulu pernah melakukan permainan ini saat kecil dan kini kembali bermain saat mereka telah dewasa," ujar Hwang. Dikutip dari sumber yang bisa dipercaya, ternyata Squid Game ini merupakan salah satu permainan yang menguras fisik dan salah satu permainan favorit Hwang. Number 2. Berbeda dari genre survival lainnya, Squid Game memiliki sisi uniknya tersendiri yang berbeda dari tayangan genre survival lainnya, karena inti dari serial permainan bertahan hidup di film ini adalah bagaimana penonton bisa terpikat oleh cara para peserta untuk berjuang agar bisa menjadi pemenang dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Saya percaya bahwa kesederhanaan adalah kuncinya," kata sang sutradara. Penonton tidak perlu meluangkan banyak waktu atau energi untuk memahami aturannya, karena semua permainannya sangat sederhana. Squid Game lebih memilih berfokus pada bagaimana para peserta bersikap dan bereaksi, karena biasanya dalam permainan bertahan hidup, kita cenderung lebih memperhatikan bagaimana para pemenangnya. Namun di Squid Game ini, penonton justru akan melihat siapa yang kalah. "Tidak akan ada pemenang apabila tidak ada yang mau kalah," kata sang sutradara. Wow, cukup membingungkan dan buat penasaran ya. Number 3. Menceritakan tentang permainan bertahan hidup, Squid Game memiliki berbagai macam tokoh yang berkesan. Dengan adanya 456 peserta, tentunya tak heran jika mereka datang dari latar belakang yang sangat beragam. Gi-hun adalah seorang duda yang bisnisnya gagal dan kini terdesak hutang. Teman masa kecilnya Sang-woo juga sedang berada di suatu yang sulit, walaupun sempat kuliah di universitas terkemuka dan bekerja di sebuah perusahaan investasi. Ada pula Se-byuk, seorang pembelot Korea Utara yang berjuang untuk menyatukan keluarganya. Karakter-karakter lainnya yang tidak kalah menarik adalah seorang anggota geng bernama Dae-hook dan seorang polisi bernama Jun-ho yang menemukan permainan ini saat mencari saudaranya yang hilang. Berbagai karakter ini akan membuat penonton merasa terpikat dan ingin tahu lebih dalam. Number 4. Drama yang boleh dibilang hampir mirip dengan film The Hunger Games dan serial Alice in Borderland ini dilabeli rating 19+. Kenapa? Karena pemberian label ini sendiri berdasarkan unsur plot secara berkeseluruhan. Adapun seperti unsur kekerasan, unsur seksual, unsur dialog yang kasar dan penuh makian, hingga unsur kengerian tingkat dewa. Makanya drama Squid Game ini hanya boleh diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah berumur 19 tahun ke atas. Number 5. Sutradara sekaligus penulis naskah Hwang Dong-hyuk mengatakan kalau ia pertama kali mendapat ide drama ini pada tahun 2008 lalu, sewaktu dia sedang membaca sebuah buku komik tentang sekelompok orang yang terjatuh ke dalam permainan ekstrim yang paling berbahaya. Maka dia pun berkeinginan membuat drama survival yang paling khas dari Korea. Nah, tak disangka idenya itu dapat terwujudkan setelah 10 tahun lamanya. Hampir selama cicilan KPR ya guys. Number 6. Serial dari Squid Game ini ibarat sebuah perumpamaan mengenai masyarakat masa kini yang penuh persaingan perubahan manusia ketika semakin beranjak dewasa, digambarkan lewat kepolosan permainan anak-anak yang berubah menjadi permainan menantang maut. Ternyata para pemain Squid Game juga memuji set syuting yang sangat detail loh.
serta bagaimana cara sang sutradara memilih menggunakan set yang nyata dan berukuran besar tanpa harus bergantung pada kecanggihan teknologi. Dan untuk band sound-nya, sang sutradara memiliki berbagai lagu anak favorit di tahun 70-an dan 80-an yang mampu memicu nostalgia ketika menontonnya. Wah, benar-benar membuat penasaran ya. Yeah, boy. Oke guys, itulah sedikit alur cerita dan beberapa fakta menarik dari serial Squid Game ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan menambah informasi kalian tentang serial game killer survival ini. Oh ya guys, apabila kalian ingin saya membahas dan mengulas sesuatu tentang game dan skenario terbaru, silahkan tinggalkan saran di kolom komentar tentang apa yang kalian ingin saya bahas. Dengan senang hati saya akan melakukannya. Oke guys, di akhir kata saya pamit. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan semoga pandemi ini segera berlalu agar kita semua dapat berkumpul kembali bersama teman dan keluarga di luar sana dan dapat beraktivitas bebas seperti sedia kala. Sehat bangsaku, jayalah negeriku. Yeah.